Selamat datang di konten saya. Silahkan tonton sampai habis biar nggak salah paham, terutama Kadun. Bletak! Tadi siang ada sebuah agenda penting para partai politik menjelang Pilpres dilaksanakan. Agenda yang sangat penting, yaitu berkuda. Ya, bertempat di Hambalang, Jawa Barat, di situasi jelang Pilpres 2024, tersirat dari kemesraan Puan dan juga Prabowo. Optimisme. Ya, Ketua DPR RI sekaligus Ketua DPP PDI Perjuangan, Puan Maharani, diajak berkuda dan juga berbincang empat mata dengan Ketua Umum Gerindra, Prabowo Subianto. Saya mencoba membaca apa makna ada dua figur penting partai pemenang dan runner-up pemilu 2019 ini main kuda-kudaan politik tadi siang. Ya, Puan tiba di rumah Prabowo di Hambalang, Bogor ya, sekitar pukul 10 Minggu siang tadi. Dan kehadiran Puan disambut langsung oleh Prabowo di pendopo rumahnya. Luar biasa. Dan terlihat bersemangat. Puan mengenakan kaos polo warna hitam berkerah merah, putih, dan celana casual biru dongker. Puan hadir didampingi oleh Sekjen PDI Perjuangan Mas Hasto Kristianto, juga sejumlah tokoh PDIP, juga ikut mendampingi seperti misalnya Said Abdullah, Utut Adianto, ada juga Bambang Pacul ya. Saya lihat juga ada Charles Honoris, ada Dolphy dan beberapa orang dekatnya. Sementara Prabowo didampingi oleh beberapa elit Gerindra, di antaranya ada sekjennya yaitu Ahmad Muzani, kemudian ada ketua hariannya Bang Sukmi Dasko yang juga merupakan wakilnya Puan di DPR. Wah, paket komplit ya. Ya saya lihat ini dua-duanya full tim lah. Padahal dari Gerindra nggak ada tuh Fadly Zon. Dugaan saya Fadly Zon disuruh beli rokok yang jauh. Sana-sana, ada yang penting nih. Mungkin begitu ya. Karena nggak ada Fadly Zon. Takut ngeribetin mungkin. Nggak ada kabar soalnya nih. Kemana Fadly Zon? Saya tunggu-tunggu ya. Ya, dan Puan pun mendapat sambutan penghormatan dari keluarga Gerindra, diiringi korps musik yang melantunkan lagu Indonesia Raya, ada Mars PDIP, dan pastinya ada Mars Gerindra. Padahal saya nunggu nih lagunya Farel Prayoga, kok nggak dimainin? Saya udah siap koplo padahal. Ya, dan setelah acara penyambutan, Puan lalu menuju ruang ganti untuk mengenakan baju berkuda. Nah, kali ini Puan akan melakukan sesuatu yang sepertinya belum pernah kita tahu Puan pernah melakukannya, yaitu berkuda. Itulah kemudian Prabowo mengajak Puan untuk berkuda di arena pacuan yang ada di rumahnya. Luar biasa ini. Setelah dulu Pak Jokowi, lalu ada Gibran, kini Pak Prabowo ngajak naik kuda Puan. Banyak yang ngilu melihat Puan naik kuda. Takut kepleset atau kudanya jadi liar. Iya kan? Sebagai awam berkuda melihatnya begitu. Tapi saya melihat ada satu perempuan bule yang sepertinya jadi pawang atau jadi pelatih kuda atau instruktur yang dinaiki oleh Puan tadi. Jadi aman, iya kan? Puan menaiki kuda jenis Lusitano katanya. Itu keturunan Portugal. Mungkin masih sahabatan dengan Cristiano Ronaldo. Iya, nama kuda itu adalah Salero. Loh, kok Salero? Namanya Salero, kok agak-agak bernuansa Sumatera Barat ya? Salero Bundo jangan-jangan. Ya, namanya Salero. Panggilannya Saleh, atau Lero, atau Ler. Aduh, Pak Prabowo ini ya macam-macam aja ngasih nama kuda ya. Nah, kuda berwarna putih itu juga sempat ditunggangi oleh Presiden Jokowi dulu. Saat datang ke rumahnya Prabowo tahun 2016. Nah, tadi saat berkuda, Puan didampingi Prabowo yang menunggang kuda warna coklat. Namanya Chunhal. Nah, selama kira-kira 15 menit berkuda itu, Puan diberi training singkat oleh instruktur. Mulai dari masih dipegangi sampai bisa berkuda sendirian. Wah, bahkan Puan sempat memamerkan skill namanya half pass, di mana kaki depan ada dalam posisi menyilang. Kakinya kuda ya, bukan kakinya Puan. Kakinya kuda. Saya yang lihat aja ikutan ngilu loh. Ya, karena berkuda sepertinya memang nggak mudah. Tapi saya lihat Puan cukup bisa menguasai si Salero tadi ya. Entah karena Puan memang pernah latihan kuda sebelumnya, atau latihan kuda-kudaan sebelumnya ya,
Saya nggak tahu, atau memang Salero ini kuda yang mudah jinak, atau yang sudah dijinakkan. Saya sih yang saya lihat jelas dua-duanya memang enjoy, baik yang menunggang ataupun yang ditunggangi. Si Salero tadi ya. Selamat datang di Oposisi 69 FM, edisi weekend bersama saya, Mas Jopray. Tarik Bambang. Indonesia, oposisi tanpa isi kepala. Oh no, ini negara gua. Oposisi gak ada otaknya. Semua isu jadi santapan, tak ada solusi, semua ratapan. Sekedar pusing dengan ucapan, sadar diri tak berani melawan. Oh no, ini negara gua. Oposisi gak ada otaknya. Bangsat! Ya, ceritanya begini. Ketua DPP PDI Perjuangan, Puan Maharani, tengah sowan ke kediamannya Ketum Gerindra, yaitu Prabowo Subianto di Hambalang tadi. Seru loh. Wartawan nunggu semuanya. Dan yang paling ditunggu adalah hasil obrolan politik kedua tokoh parpol itu apa aja. Puan tiba di tempatnya Prabowo ya sekitar jam 9 pagi, pakai mobil Land Rover Defender berwarna silver. Wah, kelihatan mewah. Tak hanya bicara politik antara Prabowo dan Puan, keduanya juga makan siang bersama serta berkuda bareng. Prabowo diketahui sebagai salah satu tokoh politik Indonesia yang menggembari kuda. Kediamannya yang di Hambalang itu adalah lokasi ia berkuda. Nah, bahkan khusus buat Puan, ternyata Prabowo disebut telah menyiapkan kuda spesial buat anak ketum PDIP Bu Megawati itu, yaitu kuda yang pernah ditunggangi Pak Jokowi pada tahun 2016 lalu. Wah, ini perlambang apa ini ya? Kok Puan disuruh naik kuda yang pernah dinaiki oleh Pak Jokowi? Oh ya, saya duga itu karena kuda yang lain belum boleh muncul. Karena meski bagus, tapi kuda yang ini lebih senior mungkin ya. Ini tafsir politik ya. Karena dalam filosofi kuda, kuda yang baik adalah kuda yang bukan kuda yang cerdas, tapi kuda yang menurut. Ini politik berkuda. Entah apa lagi maksudnya. Timbul pertanyaan, kenapa tiap yang ketemu Prabowo di Hambalang diajak main kuda-kudaan? Atau maksudnya naik kuda? Jawabnya sepele, itu karena Prabowo memang hobi berkuda. Dan di Hambalang itu memang adalah range atau area berkuda. Untungnya Prabowo hobi berkuda. Coba kalau hobi nangkap belut kayak saya. Pasti jarang tamu yang mau ke Hambalang. Aduh, masa ya tamu diajak balapan nangkep belut? Ya, kalau mau ketemu, janjiannya di Starbucks. Iya. Ya, lalu dalam jumpa pers setelah acara kuda politik itu, Puan bilang begini. Ternyata main kuda itu juga perlu suatu keberanian, suatu semangat untuk kemudian bisa bersama, bersinergi bersama kudanya. Dan ternyata tidak semudah yang saya lihat di film-film atau di TV. Kata Puan begitu. Nah, saya juga baru lihat nih. Baru tahu, ternyata Mbak Puan suka sekali lihat film kuda. Apa benar begitu ya? Kalimat begini nih, kalau yang ngomong politikus, tafsirnya bisa bermacam-macam, Bung. Berkuda memang perlu keberanian. Karena selain harusnya punya skill, berkuda juga harus bisa membangun hubungan batin antara joki dan kudanya. Apa bisa ketemu kuda liar langsung dinaikin? Emang dia kuda apaan? Main naikin aja. Ngobrol dulu gitu. Harus ada hubungan yang baik antara joki dan kudanya. Apakah pernah Anda pikirkan Anda menjalin hubungan yang baik dengan kuda? Ibaratnya rakyat dan pemimpin. Nggak bisa memaksakan diri untuk dicintai oleh rakyat. Nggak ada itu. Perlu ada proses panjang agar rakyat secara tulus mencintai pemimpinnya. Perlu diuji oleh alam, dibesarkan oleh waktu, dan dipupuk oleh dinamika problem di masyarakat. Wah, sih itu tafsirnya begitu ya. Rakyat memang bukan kuda yang mudah ditunggangi asal ada pawangnya. Rakyat bukan kuda yang mudah ditunggangi tanpa dikasih makan. Rakyat bisa menjelma menjadi kuda liar yang bisa menerjang joki yang tidak kompeten dan asal cambuk aja. Rakyat bisa menjadi kuda yang jinak dan mudah diarahkan jika jokinya rajin ngasih makan dan memastikan sang kuda aman
nyaman, dan tentram. Tadi juga ada adegan Puan dan Prabowo kemudian memberi makan kuda dengan buah wortel. Mungkin biar matanya jeli. Karena rakyat yang matanya jeli, dia bisa menentukan pemimpin mana, pemimpin siapa, pemimpin yang bagaimana, yang rakyat maui dan layak untuk menjadi pengasuh yang mencintai kepada rakyat. Itu. Makanya dikasih makan wortel itu berlambang. Ya. Malah Prabowo bilang gini, ini yang ngasih makan kau ini ketua DPR. Kata Prabowo sambil bercanda ya, sambil ngelus-ngelus salero ya. Kemudian kuda salero pun menjawab, makasih bos. Enggak juga. Kenapa jadi ngobrol sama kuda? Bukan. Nah, nggak cukup satu kuda. Lalu Puan menjajal menaiki kuda El Sultau kalau nggak salah namanya tadi. Apa sih susah namanya? El Sultau. Yang warnanya agak palomino itu. Kuda keturunan Portugal yang lahir di Hambalang dan berwajah Indo. Kenapa jadi gosipin kuda ya? Ini masih ngomongin kuda ya. Walaupun ada Indo-Indonya, ini masih ngomongin kuda. Puan nggak mau cuma satu kuda ternyata. Dia mencoba kuda yang lain. Ini filosofinya apa? Apakah berat? Bahkan kuda yang satu ini, Puan sempat menjajal pose penghormatan atau reverence, di mana kaki kuda posisinya seperti stretching. Kaki depan kuda ke muka. Ya coba bayangkan. Gimana caranya kaki depan kuda itu ke muka. Ya, sementara kaki belakangnya meregang keluar dan badannya merendah, membungkuk, menjurai istilahnya. Ya, sang kuda berpose sedang menghormati orang-orang yang hadir. Entah kuda ini sedang mengajari siapa. Prabowo juga membeberkan hubungannya dengan keluarga Puan sudah terjalin baik sejak lama. Ya, Prabowo bilang hari ini tadi saya dapat kehormatan besar kedatangan Ibu Puan Maharani. Kebetulan beliau ini ketua DPR RI, tetapi juga pemimpin atau pimpinan PDI Perjuangan. Tetapi lebih dari itu sebetulnya saya merasa sangat dekat dengan Ibu Puan dan juga Ibu Megawati. Juga Pak Taufik Kemas, kata Prabowo. Waduh, Prabowo ini mau mengingatkan soal batu tulis kayaknya ya. Prabowo mengatakan kedekatannya itu sudah turun-temurun 3 generasi, termasuk dengan keluarga Megawati. Udah tua, ini ya, udah tua dong ya, 3 generasi. Aduh, ya kabarnya Pak Prabowo ini mungkin usianya sudah 74 tahun pada 2024 nanti. Nah, selain itu, Puan juga senang sekali tadi siang ya. Dia bilang begini, terima kasih saya diperkenankan untuk mencoba kuda kesayangan beliau, maksudnya Pak Prabowo ya, yang tadi dipanggilnya Mas Prabowo. Kelihatan deket ya. Kalau Surya Paloh kan disebutnya Om. Nah, ini Prabowo disebutnya Mas ya. Keluarga dekat ya. Berkuda perlu teori yang benar, kata Puan. Perlu ketenangan. Nggak boleh grogi. Kata Puan begitu. Nah, sebenarnya dalam tafsir saya, apa yang terjadi dalam pertemuan antara Puan dan juga Prabowo itu, ya di akhir kalimat itu tadi. Berkuda perlu teori yang benar, perlu ketenangan, nggak boleh grogi. Begitu kata Puan. Ya itu sebenarnya kuncinya ada di situ. Artinya dalam berpolitik memang harus pakai teori yang melandasi sebuah strategi. Bisa jadi kedatangan Puan adalah untuk menguatkan koalisi yang sedang dibangun antara Gerindra dan PDIP. Mungkin PKB ikutan. Kita belum tahu. Masalahnya adalah apakah pertemuan itu menghasilkan keputusan partai tentang kandidat capres, atau cuma pertemuan normatif, naik kuda, dan nggak ada manfaatnya. Kalau melihat Puan didampingi Bambang Pacul, saya meyakini agenda terbesar Puan ketemu Prabowo adalah untuk merealisasikan apa yang dulu Pacul sampaikan, yaitu siapapun capresnya, wapresnya tetap Puan. Apakah ini yang terjadi? Gimana dengan Pak Ganjar? Gimana dengan isu Anies Puan? Gimana dengan isu Ganjar Prabowo? Oh, kalau soal Ganjar saya yakin. Biarkan Pak Jokowi yang akan tampil dan menyampaikan. Kita nonton saja. Bagaimana kelanjutan perjalanan safari Puan Maharani ke berbagai partai. Partai politik memang adalah penentu pasangan capres yang akan maju. Tapi jangan lupa, untuk jagoannya, supaya menang, partai perlu rakyat. Perlu kita. Luar biasa ya. Selamat berlibur, selamat hari Minggu. Demikian Oposisi 69 FM edisi weekend. Salam Bletak. Tarik Bambang. Tarik Bambang. Indonesia. Oposisi
Oposisi tanpa isi kepala. Oh no, ini negara gua. Oposisi gak ada otaknya. Semua isu jadi santapan, tak ada solusi, semua ratapan. Sekedar pusing dengan ucapan, sadar diri tak berani melawan. Oh no, ini negara gua. Oposisi gak ada otaknya. Waksa!